Bayangkan sebuah vihara sunyi di puncak gunung, tempat ratusan biksu bermeditasi dalam keheningan selama puluhan tahun. Hingga suatu malam, cahaya misterius muncul di langit, disertai suara tak dikenal yang mengguncang hati mereka. Sejak saat itu, mimpi-mimpi aneh tentang sosok berjubah putih menghampiri satu persatu. Damai yang belum pernah mereka rasakan kini mengisi jiwa mereka. Bukan karena ajaran baru dipaksakan, tapi karena kasih yang datang secara pribadi. Apa yang terjadi selanjutnya membuat dunia terdiam. Ratusan biksu memilih untuk meninggalkan segalanya demi mengikuti terang itu. Siapa sebenarnya sosok yang mereka temui? Mengapa mereka memilih untuk percaya? Inilah kisah nyata yang menggetarkan dunia. Di puncak gunung yang jarang tersentuh kaki manusia, berdirilah sebuah vihara kuno bernama Vihara Dharmasila. Letaknya tersembunyi di antara kabut dan hutan pinus lebat, membuatnya seolah berada di dunia lain. Tidak ada jalan beraspal, hanya jalur tanah yang bisa ditempuh berhari-hari dengan berjalan kaki atau hewan tunggangan. Vihara ini dihuni oleh lebih dari 200 biksu dari berbagai daerah, yang meninggalkan dunia demi mencari pencerahan sejati melalui ajaran Buddha. Mereka hidup dalam keterasingan dan kedamaian, jauh dari hingar-bingar dunia modern. Keseharian para biksu diisi dengan meditasi, membacakan sutra, merawat vihara, dan hidup dalam kesederhanaan mutlak. Mereka bangun sebelum fajar menyingsing, menyambut pagi dengan mantra dan doa. Tidak ada teknologi modern yang diizinkan masuk, bahkan jam tangan pun dianggap sebagai gangguan. Makanan mereka bersumber dari kebun sendiri dan sumbangan dari warga desa kaki gunung yang kadang naik membawa beras, sayur, dan buah sebagai bentuk bakti. Semua berjalan dalam siklus yang tenang dan nyaris tanpa perubahan selama bertahun-tahun. Di antara para biksu itu, terdapat seorang biksu muda bernama Anjaya. Ia baru 2 tahun menjadi bagian dari komunitas, namun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan jiwa yang peka. Meski taat, hatinya seringkali dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab, tentang jiwa, kehidupan setelah kematian, dan makna sejati dari pencerahan. Ia menyimpan semua kegelisahannya dalam diam, hanya menuliskannya dalam buku catatan yang disembunyikan di balik patung kecil Buddha di kamarnya. Anjaya merasa bahwa sesuatu dalam dirinya terus merindukan jawaban yang belum ditemukan di vihara. Kehidupan damai itu mulai berubah ketika malam-malam tiba-tiba menjadi aneh. Para biksu mulai mendengar suara gemuruh lembut, seperti alunan musik, dari arah hutan meski tak ada manusia di sana. Beberapa dari mereka juga melaporkan melihat cahaya terang melintas di langit. Bukan petir, bukan bintang jatuh, tapi seolah cahaya yang hidup dan bergerak perlahan. Awalnya, semua berpikir itu hanya ilusi akibat kelelahan atau meditasi terlalu dalam, tapi semakin hari fenomena itu semakin sering terjadi. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika seluruh vihara bergetar ringan, seperti gempa kecil, namun hanya terjadi di area vihara dan sekitarnya. Tidak ada gempa yang tercatat di desa bawah, membuat para biksu makin bingung. Bantekema, kepala vihara yang dihormati dan berusia lebih dari 70 tahun, akhirnya memimpin doa khusus selama 3 hari penuh untuk menenangkan roh dan membersihkan energi negatif. Namun, setelah doa tersebut selesai, justru kejadian yang lebih aneh muncul. Di salah satu dinding batu ruang meditasi utama, tiba-tiba muncul lukisan samar seorang pria berjubah putih. Tak ada yang merasa melukisnya, dan dinding itu selama ini polos. Beberapa biksu mencoba menghapusnya dengan air dan kain, tapi lukisan itu justru tampak semakin jelas. Anjaya terpaku pada lukisan tersebut, merasa seperti mengenali sosok itu entah dari mana, seolah pria itu pernah hadir dalam mimpinya. Sosok dalam lukisan itu tidak menyeramkan, justru memancarkan damai yang sulit dijelaskan. Malam berikutnya, para biksu mulai bermimpi hal yang sama, tentang seorang pria berjanggut lembut, mengenakan jubah panjang, yang mengulurkan tangan dan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Mimpi itu dialami oleh puluhan biksu, termasuk Anjaya, dan mereka terbangun dalam keadaan berkeringat namun tenang. Meski tidak mengerti maksudnya, mereka merasa ada pesan yang ingin disampaikan. Suasana vihara pun berubah, menjadi lebih sunyi namun terasa dalam, seolah ada kehadiran tak terlihat yang selalu menyertai mereka. Tidak hanya itu, altar utama yang biasanya bersih dari wewangian tiba-tiba dipenuhi aroma harum yang tidak berasal dari dupa manapun. Aroma itu muncul secara tiba-tiba dan menguar ke seluruh ruang meditasi, membuat beberapa biksu merasa damai hingga meneteskan air mata saat duduk bersila. Beberapa di antaranya mulai merasa bahwa apapun yang terjadi, itu bukan sesuatu yang jahat, tapi sebaliknya, suatu panggilan dari kekuatan yang lebih tinggi dan lebih suci dari apapun yang pernah mereka alami. Namun tidak semua biksu sepakat. Beberapa menolak fenomena tersebut dan menganggapnya gangguan dari roh jahat yang ingin mengacaukan disiplin mereka. Mereka mendesak Bantekema untuk mengadakan ritual pengusiran,
namun sang Bante justru memilih berpuasa dan berdiam diri dalam semedi yang panjang. Ia berkata bahwa jika ini benar-benar dari sisi terang, maka tidak perlu ditolak, tapi harus direnungkan dengan hati terbuka. Sikap ini membuat sebagian biksu mulai mempertanyakan dogma yang selama ini mereka pegang teguh. Anjaya sendiri merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa gelisah, sebaliknya, ada kedamaian yang perlahan tumbuh. Ia mulai duduk berlama-lama di depan lukisan misterius itu, menatap wajah pria berjubah putih dan merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Di hatinya, sebuah keyakinan baru mulai bertumbuh, meski ia belum sepenuhnya tahu kemana arah perubahan ini akan membawanya. Tapi satu hal pasti, kehidupan di Vihara Dharmasila tak akan pernah sama lagi. Malam berikutnya, suasana di vihara kembali diliputi ketegangan spiritual. Setelah seharian beraktivitas dalam keheningan, para biksu mulai bersiap untuk sesi meditasi malam. Namun, sebelum sesi dimulai, tiba-tiba terdengar suara dari langit yang menggema di seluruh area vihara. Suara itu tidak keras, tapi menembus hingga ke dalam batin. "Akulah terang dunia," ujar suara itu dengan bahasa asing yang justru dapat dimengerti oleh setiap biksu yang hadir. Tidak satupun dari mereka tahu bahasa apakah itu, tapi maknanya terasa sangat jelas dan menusuk hati. Para biksu saling pandang dengan tatapan tercengang. Sebagian menutup mata dan menyatukan tangan, mencoba memahami apakah mereka sedang bermimpi. Bante Kema yang duduk di depan altar tetap diam, namun bola matanya yang biasanya tenang tampak berkaca-kaca. Ini adalah fenomena supranatural yang terlalu jelas untuk diabaikan. Suara itu datang dari langit, namun menggema di dalam dada, membangkitkan getaran batin yang belum pernah mereka rasakan, bahkan dalam meditasi terdalam sekalipun. Keesokan paginya, seluruh vihara dipenuhi dengan diskusi. Beberapa biksu yang terkenal teguh pada ajaran ortodoks mulai resah, menyebut bahwa mereka sedang diuji oleh ilusi samsara. Namun yang mengejutkan, beberapa biksu yang dikenal paling ketat justru mengaku merasakan kedamaian luar biasa saat suara itu terdengar. Mereka mengaku air mata mengalir begitu saja tanpa sebab, dan dada mereka seolah dibebaskan dari beban yang selama ini tak pernah mereka sadari ada. "Ini bukan ilusi," kata mereka, "ini adalah sesuatu yang nyata." Anjaya tidak bisa tidur semalaman. Suara itu terus terngiang dalam kepalanya. Ia pergi ke ruang meditasi saat semua masih tertidur, dan lagi-lagi menatap lukisan di dinding batu. Anehnya, lukisan itu kini terlihat lebih terang daripada biasanya. Ada semacam sinar lembut yang menyelimutinya, padahal tidak ada sumber cahaya di ruangan tersebut. Di bawah lukisan itu, ia melihat goresan samar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seolah tulisan itu baru muncul. "Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Anjaya tidak tahu dari mana kata-kata itu berasal, namun ia menangis dalam diam. Beberapa biksu lain melaporkan kejadian serupa. Salah satu biksu tua, yang biasanya pendiam dan pendeta setia ajaran Buddha Theravada, mengaku bermimpi tentang seorang pria berjubah putih yang menyembuhkan orang sakit dan mengampuni pendosa. Ia tidak tahu siapa pria itu, tapi dalam mimpi itu ia berkata, "Ikutlah aku." Biksu itu terbangun dengan rasa bahagia yang tidak pernah ia alami seumur hidupnya. Ia menyampaikan mimpinya kepada Bante Kema, dan sang pemimpin hanya mengangguk pelan dan memintanya untuk tidak takut. Hari demi hari, suasana di vihara berubah. Ritual harian tetap dilakukan, tetapi semangatnya mulai bergeser. Para biksu tidak lagi hanya mengucap mantra Buddha, namun diam-diam banyak di antara mereka mulai memanggil nama Yesus dalam hati mereka saat bermeditasi. Beberapa di antaranya mengaku merasakan kekuatan besar menyelimuti mereka saat melakukannya. Anjaya pun merasakan bahwa dirinya tidak lagi sekadar duduk bermeditasi, tapi seperti sedang berbicara dengan seseorang yang nyata, yang mendengarkan dan membalasnya dalam kedamaian yang menyentuh. Puncaknya terjadi ketika para biksu melakukan puja bakti besar untuk menjernihkan vihara dari semua pengaruh asing. Upacara itu diikuti dengan lantunan sutra panjang dan tabuhan lonceng. Namun, saat upacara berlangsung, tiba-tiba patung Buddha utama yang berdiri megah di halaman mulai retak. Sebuah cahaya terang memancar dari celah di dadanya, membentuk simbol aneh yang mirip dengan salib. Semua terdiam. Bahkan para biksu yang paling skeptis tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah sesuatu yang melampaui semua nalar dan ritual yang mereka pahami. Kejadian itu menyebar seperti api di antara para biksu. Apalagi malam harinya, langit di atas vihara memperlihatkan cahaya terang berbentuk salib yang menggantung selama hampir 5 menit, lalu menghilang secara perlahan seperti embun. Tidak ada petir, tidak ada angin. Hanya kesunyian, dan rasa haru yang melingkupi setiap orang. Para biksu berdiri terpaku menatap langit, banyak yang menangis, tidak tahu kenapa.
Bantekema akhirnya berbicara, dengan suara pelan, ini adalah tanda. Kita harus membuka mata hati. Anjaya merasa seperti semua teka-teki dalam dirinya mulai tersusun. Ia mengingat semua kegelisahan masa lalu, pertanyaan tentang makna hidup, kemana jiwa akan pergi, dan apa itu kebenaran sejati. Kini semua itu seakan mendapat petunjuk yang jelas. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ia yakin bahwa suara dari langit dan penglihatan yang mereka alami bukanlah hal biasa. Ia mulai merasa bahwa ada pribadi ilahi yang sedang berbicara kepada mereka, menuntun mereka ke arah yang baru, ke arah terang yang belum pernah mereka kenal. Malam demi malam berlalu dengan intensitas rohani yang semakin meningkat. Para biksu tidak lagi hanya melakukan meditasi biasa, namun lebih banyak merenung dalam keheningan sambil memanggil sosok yang kini memenuhi mimpi dan batin mereka. Nama Yesus mulai disebutkan secara terbuka, meski dengan hati-hati. Bantekema yang dahulu keras terhadap penyimpangan ajaran, kini justru menjadi yang paling tenang dan terbuka. Ia berkata, kebenaran sejati tidak takut datang dari luar. Bila ini benar, maka ia akan bertahan dalam terang. Hari-hari berlalu dengan penuh perenungan mendalam. Setiap malam, para biksu mulai mengalami sesuatu yang tidak lazim dalam sejarah panjang vihara. Mereka tidak hanya bermimpi, tetapi seakan-akan diundang dalam visi yang hidup, seperti sedang menonton kisah nyata yang mereka alami sendiri. Dalam penglihatan itu, mereka melihat seorang pria berjubah putih berjalan di antara orang miskin, menyembuhkan orang lumpuh, dan menyentuh penderita kusta. Tatapan matanya penuh kasih, dan setiap kata-katanya menyentuh langsung ke dalam hati. Para biksu yang awalnya skeptis mulai mengakui bahwa mereka juga melihat sosok yang sama, dan pengalaman itu bukan sekadar ilusi belaka. Anjaya menjadi salah satu yang paling terpengaruh. Dalam satu malam, ia bermimpi berada di sebuah bukit tempat pria berjubah itu sedang berdoa sendiri. Ketika Anjaya mendekat, sosok itu berbalik dan menatapnya. Tanpa suara, bibirnya hanya bergerak membentuk kata, "Ikuti aku." Anjaya terbangun dengan tubuh gemetar dan hati yang berdebar keras. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa seperti telah melihat sesuatu yang suci, yang selama ini dia cari dalam kesunyian dan meditasi. Sejak malam itu, ia mulai mengucapkan nama Yesus setiap kali duduk dalam keheningan, dan perasaannya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Para biksu mulai saling terbuka satu sama lain. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berbagi apa yang mereka alami. Ternyata, mayoritas telah melihat Yesus dalam bentuk mimpi atau penglihatan yang intens. Beberapa bahkan melihat adegan penyaliban, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa haru dan pengertian yang dalam. Seorang biksu Parubaya, yang selama ini menderita sakit punggung kronis, mengaku tubuhnya sembuh total setelah malam di mana ia bermimpi bersimpuh di kaki Yesus dan menangis. Kesembuhan itu tidak hanya jasmani, tapi juga membawa rasa damai dalam jiwanya yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bantekema, yang biasanya menjadi pendiam dan bijak dalam menyikapi perubahan, akhirnya memanggil semua biksu untuk duduk bersama di aula utama vihara. Di hadapan mereka, dengan suara rendah tapi tegas, ia mengaku bahwa selama seminggu terakhir, ia telah mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ajaran Buddha. Ia melihat cahaya terang masuk ke dalam kamar meditasinya, dan dari dalam cahaya itu, terdengar suara berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Ia mengaku menangis seperti anak kecil, bukan karena takut, tetapi karena merasa diterima dan dikasihi tanpa syarat. Pernyataan Bantekema membuat suasana menjadi sunyi dan sakral. Tidak ada penolakan. Justru, semakin banyak biksu yang berdiri dan mengakui bahwa mereka juga merasakan kehadiran kasih ilahi yang belum pernah mereka temui dalam praktik meditasi seumur hidup. Beberapa dari mereka bahkan mulai membawa salib-salib kecil dari kayu yang mereka ukir sendiri. Salib itu tidak dipuja seperti patung, tapi dijadikan simbol pengingat akan kehadiran pribadi baru yang kini memenuhi hati mereka. Salah satu peristiwa yang paling mengejutkan terjadi ketika air dari kolam meditasi di halaman vihara tiba-tiba berubah menjadi sangat jernih, bahkan mengeluarkan aroma harum seperti bunga padma. Biasanya, air itu agak keruh karena dedaunan dan tanah dari hutan sekitar. Tapi sekarang, air itu tampak bening seperti kaca, dan para biksu yang mencuci muka di sana merasa tubuh mereka menjadi segar dan ringan. Beberapa di antaranya bahkan menyimpan air tersebut dalam kendi pribadi, merasa itu adalah air berkat yang membawa ketenangan jiwa. Sementara itu, di atas vihara, cahaya berbentuk salib mulai muncul lebih sering, terutama saat malam dan dini hari. Cahaya itu bukan hasil proyeksi atau api, karena tidak ada sumber apapun. Bahkan langit tetap cerah dan tidak menunjukkan tanda-tanda fenomena cuaca aneh. Cahaya itu seperti menggantung di udara, dan beberapa biksu mulai bersujud saat melihatnya.
Bantekema menyebut fenomena itu sebagai tanda kasih, bukti bahwa dunia spiritual sedang menyentuh dunia nyata mereka dengan sangat langsung. Suatu malam, terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Sebuah suara terdengar dari arah ruang meditasi utama. Kali ini bukan hanya satu kalimat, tapi serangkaian kalimat yang terdengar jelas di telinga semua biksu yang hadir. Kasihilah musuhmu. Doakanlah orang yang menganiayamu. Sebab jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Suara itu lembut, namun menyelinap ke relung hati para pendengarnya. Banyak dari mereka menangis sejadi-jadinya setelah mendengar suara itu, merasa bahwa semua ajaran yang selama ini mereka pahami belum pernah sedalam ini menggetarkan nurani mereka. Perlahan-lahan, para biksu mulai melihat perubahan bukan hanya dalam penglihatan dan perasaan, tapi juga dalam perilaku. Mereka menjadi lebih sabar, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih penuh kasih terhadap satu sama lain. Persaudaraan di antara mereka terasa diperbarui. Tidak lagi terikat pada aturan-aturan yang kaku, tapi pada relasi hati yang tulus. Mereka mulai mengerti bahwa kebenaran bukan hanya tentang ritual, tapi tentang pribadi, dan pribadi itu kini mereka kenal sebagai Yesus Kristus. Anjaya menulis dalam catatannya, "Aku belum mengenal semua doktrin, tapi aku mengenal kasih ini. Aku tahu, aku tidak ingin kembali ke gelap yang lama." Dengan pengakuan terbuka dari para biksu, suasana vihara kini berubah menjadi tempat pencarian iman yang lebih dalam. Bantekema menyatakan bahwa mereka tidak lagi bisa menutup mata terhadap apa yang sedang terjadi. Ia tidak menyuruh siapapun meninggalkan ajaran Buddha secara paksa, tapi ia juga tidak bisa melarang mereka menerima kebenaran baru yang telah datang dengan kekuatan, kasih, dan damai yang tidak bisa disangkal. Vihara yang dulunya hanya menyuarakan satu jalur meditasi, kini menjadi tempat di mana ratusan hati sedang beralih menuju terang baru yang mereka temukan secara pribadi, dan ini baru permulaan. Di tengah pergolakan spiritual yang melanda vihara, sebuah peristiwa tak terduga kembali mengguncang para biksu. Suatu pagi yang berkabut, seorang pria asing tiba di gerbang utama vihara. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh karena mendaki selama 2 hari tanpa petunjuk arah yang jelas. Namanya Daniel, seorang misionaris dari daerah seberang, yang mengaku tidak pernah mendengar tentang vihara ini sebelumnya. Ia berkata bahwa ia datang karena mimpi yang berulang. Seorang pria berjubah putih memanggilnya untuk naik ke tempat terang yang tinggi dan menyampaikan firman Tuhan. Tanpa tahu arah pasti, Daniel hanya mengikuti dorongan hatinya dan akhirnya tiba di tempat yang bahkan tidak tercantum dalam peta. Para biksu menerimanya dengan tenang, walau penuh rasa ingin tahu. Tidak seperti biasanya, kedatangan orang luar justru disambut bukan dengan curiga, melainkan rasa harap. Bantekema mempersilakan Daniel untuk beristirahat di salah satu ruang tamu-tamu terbengkalai yang dulu jarang digunakan. Malam itu, saat cahaya berbentuk salib kembali terlihat di langit, Daniel menangis terharu. Ia tahu dalam hatinya bahwa inilah tempat yang dimaksud dalam mimpinya. Ia pun berdoa di altar batu, dan untuk pertama kalinya, nama Yesus disebutkan dengan lantang di ruang utama vihara oleh seorang asing. Keesokan harinya, beberapa biksu meminta Daniel menceritakan siapa Yesus sebenarnya. Mereka ingin tahu lebih dari sekadar mimpi atau suara langit. Daniel pun membuka satu-satunya barang berharga yang ia bawa, sebuah Alkitab kecil dalam bahasa nasional. Ia mulai membaca Injil Yohanes pasal 1, tentang firman yang menjadi manusia. Para biksu mendengarkan dengan khusyuk, banyak dari mereka menunduk dan bahkan meneteskan air mata ketika mendengar kalimat dan firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Bagi mereka, ini bukan sekadar cerita. Ini seolah menjelaskan semua mimpi, penglihatan, dan kedamaian yang telah mereka alami belakangan ini. Daniel dengan hati-hati menjelaskan bahwa Yesus bukan hanya nabi, melainkan Tuhan yang turun sebagai manusia untuk menyelamatkan dunia. Ia bukan datang untuk membawa agama, tapi untuk menjalin hubungan pribadi antara manusia dan Sang Pencipta. Kata-katanya sederhana, tapi syarat makna. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Ia hanya menceritakan apa yang ia alami sendiri dalam hubungannya dengan Kristus. Bantekema yang duduk di antara para biksu hanya diam, namun terlihat tersentuh oleh kejujuran Daniel yang tidak bernada misionaris fanatik, melainkan sahabat yang membawa kabar baik. Hari-hari berikutnya, Daniel mulai mengajarkan dasar-dasar iman Kristen kepada siapapun yang ingin mendengarkan. Ia membacakan khotbah di bukit, menjelaskan kasih yang radikal, pengampunan tanpa syarat, dan kehidupan kekal. Setiap kali ia berbicara, ruangan dipenuhi ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Para biksu mulai menyadari bahwa apa yang mereka pelajari tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang mereka pegang, justru melengkapinya dengan kebenaran yang lebih dalam.
Beberapa dari mereka berkata bahwa ajaran kasih dari Yesus adalah pelengkap sempurna dari pencarian pencerahan mereka selama ini. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika Daniel membacakan kisah penyaliban. Saat ia menjelaskan bagaimana Yesus memilih untuk mati demi menebus dosa dunia, beberapa biksu tersungkur menangis. Mereka tidak menangis karena sedih, tapi karena merasa dikasihi secara pribadi oleh Tuhan yang bersedia menderita demi mereka. Kisah itu begitu kuat, begitu menyentuh, sehingga Bhante Kema sendiri bangkit dan berkata di hadapan semua, kalau memang kasih ini nyata, maka itu lebih besar dari semua aturan yang pernah kita jalani. Suasana sunyi menyelimuti ruangan, namun terasa sangat hidup dan sakral. Perdebatan tetap terjadi. Ada beberapa biksu senior yang mengingatkan bahwa mereka sedang menyimpang terlalu jauh dari jalur. Mereka khawatir bahwa semangat mereka menyesatkan, dan bahwa membiarkan seorang penginjil asing berbicara di pusat pelatihan spiritual Buddha adalah bentuk pengkhianatan terhadap para guru terdahulu. Namun tanggapan Bhante Kema mengejutkan semua orang. Ia berkata, kita bukan mengkhianati ajaran. Kita sedang menerima kebenaran yang lebih utuh. Kita tidak sedang meninggalkan cahaya, kita justru sedang menuju pada cahaya yang lebih terang. Daniel pun menunjukkan kasih dalam tindakan. Ia mulai membantu merawat para biksu yang sakit, membersihkan halaman vihara, dan bahkan ikut membantu berkebun bersama mereka. Tindakannya membuat banyak biksu terkesan. Mereka melihat bahwa iman Kristennya bukan sekadar doktrin, tapi nyata dalam perilaku. Ia tidak pernah memaksa siapapun, tetapi setiap perbuatannya seolah menjadi kesaksian hidup bahwa kasih itu bisa dirasakan tanpa harus diucapkan panjang lebar. Anjaya menulis dalam catatannya, aku tidak tahu banyak tentang Alkitab, tapi aku tahu kasih ini sungguh nyata karena aku melihatnya hidup dalam Daniel. Semakin hari, suasana di vihara terasa lebih seperti tempat perjumpaan spiritual daripada sekadar pusat latihan. Para biksu mulai menyebut ruangan meditasi sebagai ruang perenungan terang, dan banyak dari mereka mulai menyimpan salib kayu kecil di kamar mereka. Meski patung Buddha masih berdiri, namun kini di sampingnya ada Alkitab terbuka dan lilin menyala. Tidak ada konflik simbol, karena yang mereka cari bukan simbol, tapi sang sumber terang. Mereka menemukan bahwa Yesus tidak datang untuk menghapus semua yang pernah mereka pelajari, tapi membawa pemenuhan bagi kerinduan terdalam mereka akan kebenaran dan damai. Vihara yang dulu sunyi kini dipenuhi dengan lantunan mazmur dan doa-doa penuh syukur. Mereka tidak lagi sekadar membaca, tapi berkomunikasi langsung dengan Tuhan yang mereka rasakan hadir di tengah-tengah mereka. Daniel, yang awalnya datang sebagai tamu tak dikenal, kini dipandang sebagai saudara seiman. Ia tidak tinggal selamanya, karena ia tahu tugasnya hanya menabur benih. Namun sebelum ia pergi, ia berkata, kalian telah melihat terang. Kini, biarlah terang itu bersinar melalui hidup kalian sendiri. Dan dengan langkah tenang, ia meninggalkan vihara, membawa harapan bahwa apa yang terjadi di tempat sunyi itu akan menyebar jauh keluar. Minggu demi minggu berlalu sejak kepergian Daniel, namun benih yang ia taburkan mulai bertumbuh subur di hati para biksu. Tak ada lagi keraguan yang sama seperti di awal. Para biksu kini saling menyapa dengan sukacita yang berbeda. Mereka tidak hanya berbagi makanan dan tugas harian, tapi juga berbagi ayat-ayat yang mereka pelajari dari Alkitab yang ditinggalkan Daniel. Beberapa biksu mulai menghafal ayat-ayat, membacanya dalam hening sebelum meditasi, dan menemukan makna yang lebih dalam dari hubungan pribadi dengan Tuhan yang mereka kenal sebagai Yesus Kristus. Di balik dinding-dinding batu, vihara itu mulai berubah menjadi tempat pencarian iman yang hidup. Anjaya, yang sejak awal paling peka terhadap perubahan, kini menjadi penghubung di antara para biksu. Ia mengatur pertemuan rohani malam hari, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai sesama pencari yang ingin berjalan bersama dalam terang yang sama. Suatu malam, ia berdiri di depan para biksu dan membacakan Roma 5:8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kalimat itu membuat banyak biksu tersungkur menangis. Mereka bukan menangisi dosa sebagai bentuk rasa bersalah semata, tapi karena untuk pertama kalinya mereka sadar bahwa mereka dikasihi, bukan karena kebaikan mereka, tapi justru saat mereka belum layak. Bhante Kema, yang sejak awal menjaga agar proses ini tidak menjadi sekadar euforia spiritual, akhirnya berbicara di hadapan semua biksu dalam pertemuan akbar di aula utama. Dengan suara yang berat namun lembut, ia berkata, aku telah menjalani lebih dari 50 tahun dalam jalan pencarian. Tapi belum pernah aku menemukan damai sedalam ini. Yesus telah datang dalam hidupku bukan sebagai teori, tapi sebagai pribadi yang hidup. Aku memilih untuk percaya kepadanya. Kalimat itu membuat seluruh aula sunyi, dan kemudian disusul isakan haru. Beberapa biksu langsung berdiri dan menyatakan bahwa mereka juga ingin mengikuti jalan itu,
jalan yang mereka rasakan sebagai kebenaran sejati. Esok paginya, vihara yang biasanya tenang dengan rutinitas pagi berubah menjadi tempat pujian dan penyembahan. Para biksu mulai menyanyikan lagu-lagu pujian sederhana yang mereka pelajari dari Daniel, dengan iringan alat musik dari bahan alami yang mereka buat sendiri. Mereka bernyanyi bukan karena tradisi, tapi karena hati mereka meluap oleh sukacita. Satu demi satu, para biksu meminta agar dibaptis sebagai lambang pertobatan mereka dan penyerahan hidup kepada Kristus. Bante Kema menunjuk Anjaya dan dua biksu senior lainnya untuk memimpin persiapan baptisan, meski mereka belum punya latar belakang formal dalam pelayanan Kristen. Kolam suci meditasi, yang selama ini hanya digunakan untuk pembasuhan simbolis, kini menjadi tempat baptisan massal pertama dalam sejarah vihara. Hari itu, lebih dari 100 biksu mengenakan jubah putih sederhana dan turun satu persatu ke dalam air. Anjaya membaptis mereka dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. Dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus, aku membaptis engkau. Suasana menjadi sakral, dengan cahaya matahari pagi yang menembus kabut tipis, seolah menguatkan kehadiran Tuhan dalam peristiwa suci tersebut. Isak tangis dan pujian bercampur menjadi satu, membentuk harmoni surgawi di tempat yang dulunya hanya dikenal sebagai pusat meditasi sunyi. Perubahan itu tidak berhenti pada upacara. Vihara mulai mengatur ulang fungsi-fungsi ruangannya. Ruang meditasi kini menjadi ruang ibadah. Altar utama tidak lagi hanya berisi patung dan dupa, tapi kini dihiasi salib kayu besar yang dibuat bersama oleh para biksu sendiri. Sebuah Alkitab besar diletakkan di tengah altar, dibuka setiap hari untuk dibacakan bersama. Bante Kema mengumumkan bahwa Vihara Dharmasila akan tetap mempertahankan nilai-nilai kesederhanaan dan pelayanan, namun kini di bawah terang Injil. Nama resmi Vihara tetap sama, namun semangat di dalamnya berubah sepenuhnya. Masyarakat desa di kaki gunung yang mendengar kabar tersebut mulai berdatangan. Awalnya mereka mengira ada upacara besar atau perayaan tahunan, tapi yang mereka temui membuat mereka terdiam. Vihara yang dulunya sunyi dan penuh pantangan kini terbuka dan penuh kasih. Para biksu menyambut mereka dengan ramah, menyajikan makanan hangat, dan mengundang mereka untuk bergabung dalam ibadah pujian. Tidak sedikit dari warga desa yang menangis karena merasa disambut tanpa penghakiman, hanya dengan kasih. Kabar ini pun menyebar ke desa-desa lain, bahkan sampai ke kota. Media lokal mendengar cerita tersebut dan mulai mengangkat berita, ajaib. Vihara di Gunung Sunyi berubah jadi rumah ibadah Kristen. Wartawan datang membawa kamera dan alat perekam. Namun yang mereka temukan bukan sekadar cerita mengejutkan, melainkan kehidupan yang nyata telah diubah. Seorang wartawan menulis, saya belum pernah melihat tempat dengan damai seperti ini. Para mantan biksu ini tidak kehilangan iman, mereka justru menemukannya. Artikel itu viral di media sosial dan menjadi perbincangan nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Berbagai tanggapan muncul, dari pujian penuh haru hingga hujatan tajam. Tentu, tidak semua pihak senang. Beberapa tokoh agama memprotes keras dan menyebut hal ini sebagai penghinaan terhadap ajaran lama. Mereka menuntut penutupan vihara dan penyelidikan lebih lanjut terhadap penyebaran agama yang dianggap menyimpang. Tapi para biksu tidak membalas dengan perlawanan. Mereka hanya mendoakan setiap kecaman yang datang. Bante Kema menyampaikan dengan tenang di hadapan para wartawan, kami tidak melawan siapapun. Kami hanya mengikuti terang yang telah memanggil kami. Kami dulu mencari kebenaran, dan sekarang kami telah menemukannya dalam Kristus. Kisah pertobatan massal ini menjadi titik balik bagi banyak orang. Gereja-gereja mulai mengundang para mantan biksu untuk bersaksi. Anjaya bahkan diminta untuk berbicara dalam konferensi iman internasional. Tapi ia menolak sorotan, lebih memilih tinggal di vihara untuk membina saudara-saudaranya yang baru bertumbuh dalam iman. Vihara Dharmasila kini dikenal sebagai tempat terang dari pegunungan. Ratusan mantan biksu tidak lagi menyebut diri mereka sebagai pelarian dari ajaran lama, tapi sebagai pengikut terang yang menemukan jawaban dari pencarian mereka selama ini. Jawaban itu bernama Yesus. Kisah tentang pertobatan massal para biksu di Vihara Dharmasila menyebar seperti api di padang ilalang. Berita itu tak hanya memenuhi halaman depan media lokal, tetapi juga menjalar ke media nasional bahkan internasional. Dunia heran, bagaimana mungkin sebuah komunitas yang dikenal disiplin dan teguh dalam ajaran Buddha bisa berubah drastis dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Banyak yang menyebutnya mukjizat, tetapi tak sedikit yang menuduh adanya manipulasi, cuci otak, bahkan tudingan konspirasi. Namun satu hal yang tak bisa dibantah adalah kenyataan bahwa damai dan kasih nyata terpancar dari kehidupan baru para mantan biksu itu. Reaksi keras datang dari berbagai organisasi keagamaan yang merasa terusik. Beberapa pemuka agama menganggap peristiwa ini sebagai ancaman terhadap warisan budaya dan spiritual kuno.
Mereka menuduh ada kegiatan misionaris ilegal, penyusupan doktrin asing, dan pengaburan ajaran luhur. Tekanan mulai datang dari berbagai pihak, pemerintah lokal, lembaga adat, bahkan sebagian tokoh masyarakat yang sebelumnya menghormati vihara. Sebuah surat resmi dilayangkan ke pihak vihara, meminta klarifikasi atas perubahan orientasi spiritual yang terjadi secara besar-besaran. Mereka menuntut agar aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran awal dihentikan. Meski suasana mulai terasa mencekam, para mantan biksu tidak menunjukkan ketakutan. Mereka tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, berdoa, bekerja di kebun, dan menyambut setiap tamu dengan penuh kasih. Bante Kema, yang kini lebih sering dipanggil Saudara Kema, memimpin komunitas dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia berkata dalam salah satu pertemuan internal, jika damai yang kita terima adalah dari Tuhan, maka tidak akan goyah oleh tekanan manusia. Kita tidak harus membela diri dengan amarah, cukup dengan kasih dan keteguhan hati. Kalimat itu menjadi semacam mantra baru yang mereka pegang saat badai tekanan mulai datang. Tekanan mencapai puncaknya ketika Daniel, sang misionaris yang telah menabur benih iman di vihara, ditangkap oleh aparat setempat atas tuduhan menyebarkan agama tanpa izin. Penangkapannya mengejutkan banyak pihak dan memicu gelombang reaksi dari komunitas internasional. Organisasi-organisasi Kristen dunia mulai angkat suara dan menyatakan keprihatinan atas kriminalisasi iman. Di dalam vihara, para mantan biksu menggelar doa semalam suntuk untuk Daniel, memohon agar ia dikuatkan dalam setiap pencobaan. Mereka tak menggelar protes jalanan atau mengutuk siapapun, hanya berdoa dengan tekun dan penuh damai. Yang mengejutkan, saat sidang pemeriksaan awal digelar, lebih dari 30 mantan biksu hadir dan memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa Daniel tidak pernah memaksa atau mendoktrin mereka. Mereka bersaksi bahwa Daniel datang hanya karena dorongan mimpi dan bahwa semua perubahan yang terjadi adalah hasil pengalaman pribadi dan batin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Hakim, yang awalnya terlihat tegang, mulai menunjukkan ekspresi berubah saat mendengar kesaksian mereka yang penuh ketulusan. Persidangan menjadi momen langka, bukan adu argumen, tapi ajang pengakuan iman di depan publik. Akhirnya, Daniel dibebaskan tanpa syarat. Pemerintah menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum. Meski begitu, ia diminta untuk tidak kembali ke vihara selama beberapa waktu demi menghindari gesekan sosial. Daniel menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia berkata di hadapan para jurnalis, "Aku datang bukan membawa agama, tapi membawa pesan kasih. Jika kasih itu dianggap melanggar hukum, maka aku serahkan penghakiman itu kepada Tuhan." Kalimat itu menggetarkan hati banyak orang, bahkan beberapa aparat yang hadir terlihat menunduk haru. Meski Daniel tak bisa kembali, para mantan biksu justru semakin kuat dalam iman mereka. Tekanan luar malah mempererat ikatan persaudaraan mereka. Mereka mulai membuka vihara untuk umum, tidak lagi eksklusif. Vihara Dharmasila kini menjadi tempat retret rohani yang bisa dikunjungi siapa saja, dari latar belakang apapun. Mereka menyebutnya pusat kasih dan doa. Tidak ada pemaksaan iman, hanya kesaksian hidup. Banyak yang datang hanya untuk melihat, tapi pulang dengan air mata dan hati yang disentuh. Kehadiran terang itu nyata, tidak bisa disangkal oleh siapapun yang datang dengan hati terbuka. Para pemuda dari desa-desa sekitar mulai tertarik dan datang untuk belajar. Mereka melihat transformasi nyata dalam para mantan biksu yang kini jauh lebih hangat, sabar, dan bersahaja. Beberapa dari mereka mengaku ingin tahu lebih jauh tentang Yesus, dan akhirnya ikut belajar Alkitab bersama para penghuni vihara. Tidak sedikit yang akhirnya juga memilih untuk percaya dan dibaptis. Komunitas ini pun berkembang, bukan hanya secara rohani, tetapi juga sosial. Mereka mendirikan sekolah kecil, klinik pengobatan herbal, dan dapur umum untuk melayani warga sekitar. Semuanya didasari kasih Kristus. Tentu saja, tidak semua luka sembuh seketika. Ada biksu-biksu yang dulunya sangat dekat tetapi memilih pergi karena tak sanggup menerima perubahan. Beberapa di antara mereka bahkan menjadi lawan terbuka dan bergabung dengan kelompok-kelompok yang menentang pertobatan di vihara. Tapi para mantan biksu tidak membalas dengan kebencian. Setiap minggu, mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang pergi, berharap suatu saat terang yang mereka terima akan menjangkau mereka juga. "Kita dulu pun tidak percaya, tapi kasih Tuhan bersabar menunggu kita," ujar Anjaya dalam satu sesi doa bersama. Vihara Dharmasila kini bukan lagi sekadar tempat yang tersembunyi di pegunungan. Ia telah menjadi mercusuar iman yang bercahaya dari kejauhan. Ujian demi ujian telah mereka lewati, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi dengan kasih yang mereka temukan dalam Kristus. Dunia mungkin tidak selalu memahami mereka, bahkan kadang menolak,
tapi mereka tahu siapa yang telah memanggil mereka keluar dari gelap. Dan mereka tak akan kembali lagi. Sebab terang itu telah datang, dan terang itu telah mengubah segalanya. Bukan dari luar, tapi dari dalam hati yang hancur dan kini dipulihkan. Beberapa tahun telah berlalu sejak cahaya pertama muncul di langit Vihara Dharmasila. Tempat yang dulunya tersembunyi dalam kabut meditasi dan kesunyian itu, kini berubah menjadi mercusuar harapan bagi banyak orang yang mencari terang sejati. Para mantan biksu, yang dulu hidup terasing dari dunia, kini menjadi saksi hidup akan kasih Tuhan yang mengubah mereka secara radikal. Mereka bukan hanya pengikut, tapi juga pembawa kabar baik. Bukan karena gelar, pendidikan, atau pengaruh, melainkan karena pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus yang menyentuh mereka begitu dalam, hingga tak ada kata lain selain membagikannya kepada dunia. Anjaya menjadi salah satu penggerak utama pelayanan. Ia menolak semua tawaran untuk tinggal di kota, memilih menetap di vihara yang kini dikenal sebagai Bukit Terang. Ia mulai menulis buku, bukan tentang doktrin teologis yang rumit, tapi kisah nyata perjalanan rohani komunitas mereka. Buku itu diberi judul Terang dari Dalam, dan saat diterbitkan, dengan cepat menjadi bahan perenungan bagi banyak pemimpin gereja di seluruh dunia. Buku itu menjelaskan bagaimana pertobatan bisa terjadi bukan lewat debat atau doktrin, melainkan lewat perjumpaan pribadi dan kasih yang hidup. Sementara itu, Bhante Kema, yang kini dipanggil Paman Kema oleh para pemuda desa, menghabiskan hari-harinya membina generasi baru yang datang ke vihara. Ia sudah lanjut usia, namun pikirannya tetap tajam dan hatinya tetap penuh sukacita. Dalam salah satu wawancaranya dengan media asing, ia berkata, "Saya telah belajar ribuan sutra dan meditasi selama hidup saya, tapi tidak pernah merasakan damai seperti saat saya membaca satu ayat Injil. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kata-kata itu viral dan menjadi inspirasi global tentang transformasi spiritual yang otentik dan mendalam. Program pelayanan mulai berkembang. Para mantan biksu membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang turun ke desa-desa untuk melayani masyarakat miskin, mengajar anak-anak, dan memberikan pengobatan herbal gratis. Ada yang pergi ke kota untuk berdiskusi secara damai dengan pemuka agama lain, bukan untuk berdebat, tapi untuk berbagi kisah mereka. Ada pula yang mulai merintis tempat retret di hutan sekitar vihara, yang dibuka untuk siapa saja, agama apapun, latar belakang apapun, dengan semangat kasih tanpa syarat. Moto mereka sederhana, damai Kristus untuk semua. Mereka mulai menerima tamu dari mancanegara. Pendeta, biarawan, bahkan peneliti spiritual dari berbagai agama dan negara datang ke vihara itu untuk belajar. Mereka ingin memahami bagaimana perubahan yang begitu besar bisa terjadi dalam waktu singkat namun meninggalkan bekas yang abadi. Para mantan biksu menjawab dengan rendah hati, "Kami tidak tahu segalanya. Tapi kami tahu siapa yang telah menyentuh hati kami." Jawaban itu bukan retorika. Itu adalah kesaksian hidup yang memancarkan ketulusan dan keaslian. Banyak yang datang hanya untuk meneliti, tapi pulang dengan mata berkaca-kaca. Beberapa di antara biksu yang dulu menolak perubahan pun akhirnya kembali satu persatu. Tidak karena dipaksa, tapi karena tidak tahan dengan kesaksian hidup rekan-rekan mereka yang tetap mengasihi tanpa syarat. Mereka melihat bahwa apa yang dulu mereka anggap pengkhianatan, kini justru menjadi bukti bahwa kasih yang sejati tidak mengenal dendam atau batas doktrin. Beberapa dari mereka akhirnya ikut bergabung kembali, dan setelah melalui proses pembinaan, mereka juga dibaptis. Komunitas pun makin kuat, makin dalam, dan makin terbuka dalam cinta kasih. Kabar tentang transformasi ini sampai ke telinga para pemimpin gereja besar di dunia. Beberapa mengusulkan agar komunitas ini menjadi model pelayanan lintas budaya. Namun Anjaya menolak segala bentuk pencitraan dan organisasi formal. "Kami bukan gereja besar, kami bukan sekte. Kami hanya murid-murid kecil yang mencoba hidup dalam kasih Kristus. Jika kami dijadikan contoh, biarlah karena hidup kami yang mencerminkan Dia, bukan karena struktur atau nama," ujarnya dalam pertemuan para pemimpin rohani Asia. Kalimat itu menjadi catatan penting yang banyak dikutip dalam jurnal spiritual. Tak lama kemudian, vihara membentuk sebuah sekolah sederhana bernama Akademi Terang. Sekolah itu mengajarkan bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga nilai-nilai kasih, pelayanan, dan kehidupan dalam terang iman. Anak-anak desa dari berbagai latar belakang diterima tanpa diskriminasi. Mereka belajar tentang kasih bukan dari buku semata, tapi dari kehidupan sehari-hari para guru yang dahulu adalah biksu pencari makna. Sekolah itu menjadi pusat pembentukan karakter, bukan hanya intelektual. Satu persatu, mantan biksu mulai dipanggil Tuhan untuk pulang ke rumahnya. Bhante Kema wafat dengan damai dalam usia yang sangat lanjut,
dikelilingi oleh saudara-saudara seimannya yang menyanyikan pujian lembut. Di tangannya tergenggam Alkitab kecil pemberian Daniel. Di pusaranya, tidak ditulis jabatan, hanya satu kalimat, hamba yang pernah mencari, kini telah menemukan. Pemakamannya dihadiri ratusan orang dari berbagai agama dan latar belakang. Ia dihormati bukan karena gelarnya, tapi karena kasihnya. Kini, di puncak bukit yang dulu sunyi, setiap malam terlihat cahaya dari kapal kecil yang berdiri di tengah vihara. Tidak megah, tidak berhiaskan emas, hanya kayu sederhana dengan salib di tengahnya. Tapi dari tempat itu, telah terpancar terang yang menjangkau banyak hati di seluruh dunia. Peristiwa misterius itu bukan sekadar sejarah aneh, tapi awal dari gerakan kasih yang lahir dari keheningan, dibentuk dalam doa, dan dibakar oleh terang Kristus. Dan mereka yang dulu hanyalah biksu di balik kabut pegunungan, kini menjadi pengabar kasih dari puncak yang menyentuh langit. Kisah pertobatan ratusan biksu di Vihara Dharmasila merupakan perjalanan spiritual yang luar biasa, dimulai dari peristiwa misterius berupa cahaya terang dan suara dari langit yang mengguncang dasar kepercayaan mereka. Dalam keheningan meditasi dan pencarian makna, mereka mengalami penglihatan-penglihatan tentang Yesus Kristus yang penuh kasih dan pengampunan, yang lambat laun menggantikan keraguan mereka dengan keyakinan mendalam. Kedatangan seorang misionaris bernama Daniel memperkuat benih iman itu dengan Injil dan teladan hidup yang nyata. Meskipun menghadapi tekanan, ancaman, hingga kriminalisasi dari dunia luar, para mantan biksu memilih merespons dengan damai dan kasih, membuktikan bahwa perubahan itu bukan manipulasi, tetapi hasil perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Vihara yang dulu sunyi dan tertutup, kini terbuka menjadi pusat pelayanan, pengharapan, dan kesaksian iman yang menyentuh ribuan jiwa. Dari tempat yang tersembunyi di balik kabut gunung, terang Kristus menyala dan menyebar ke seluruh dunia, menjadi bukti nyata bahwa kasih sejati mampu mengubah hati terdalam dan membangkitkan kehidupan yang baru.